Kalau Anda sendiri belum baik-baik belajar, belum jelas tentang iman Kristen, tolong untuk tidak mengatasnamakan pelayanan apologetika Kristen. Anda tidak menolong sama sekali hanya dengan bikin konten dan bicara terus-menerus. Yang penting intonasinya membela kekristenan tapi tidak jelas. Kekristenan dan ajaran seperti apa yang Anda bela, bahkan pemahaman Anda kacau balau. Itu Anda tidak menolong sama sekali. Iman Kristen harus dibela dan diajarkan dengan cara yang benar, kontennya harus benar, artinya presentasi ide, konsep, doktrinnya harus alkitabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berita ya tentang apa yang sedang terjadi dengan Ko Agustan ya. Jadi kita tahu bahwa Ko Agustan ini sedang viral-viralnya, sedang terkenal-terkenalnya karena banyak dibahas di mana-mana ya, di channel-channel polemikus-polemikus ya, itu dibahas. Bahkan ada juga channel-channel yang istilahnya skalanya tuh nasional yang ikut membahas Ko Agustan. Bahkan di TikTok juga sudah viral ya. Saya lihat ada beberapa kali muncul di TikTok. Jadi di sini ya, yang pertama harus saya katakan bahwa kita menyesalkan ya apa yang dilakukan oleh Ko Agustan. Itulah kenapa saat saya mendatangi Ko Agustan, saya langsung tanya. Saya bilang, kok itu nggak salah gitu. Ya, yang kau lakukan itu kenapa gitu? Kok bisa sampai senekat itu? Saya tanya gitu kan, sampai se ekstrim itu. Barulah kok Agustan cerita, iya itu gara-gara si Tanpa Ragi begini 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 kan. Terus saya bilang, ya walaupun Tanpa Ragi buat gitu kan, kita juga nggak harus membalas apa yang dia lakukan gitu. Ada beberapa hal kita nggak perlu harus melakukan hal yang sama. Apalagi kalau hal yang sama itu, apalagi kalau tindakan Tanpa Ragi itu melanggar hukum. Ya, kalau yang melanggar hukum jangan kita lakukan. Terus Ko Agus juga bercerita ya, bahwa ternyata Alkitab itu sudah dia keluarkan gitu. Sesuai yang video-video viral kemarin, yang Kohani sama Bang Aristo datang ke tempat dia, terus diperlihatkan bahwa Alkitabnya kosong. Ya. Jadi Ko Agus jelasin bahwa memang ternyata itu kosong. Saya bilang, ada buktinya nggak? Ya, saya menanyakan apakah ada buktinya video tersebut kosong. Karena kalau cuman berdasarkan yang kemarin datang, ya berdasarkan Kohani datang, terus ada video seperti itu, ini kan pihak-pihak sebelah ya, pihak-pihak di luar sana itu kan mengatakan, wah itu bisa-bisakan kalian aja, itu skenario gitu kan, menuduh bahwa itu skenario dan bla bla bla, fitnahan yang mereka buat. Saya tanya Ko Agus, ada bukti nggak ya, yang bisa menguatkan bahwa memang bahwa yang yang sarung itu memang nggak ada isinya gitu, memang kosong gitu kan. Jadi Ko Agus bilang ada videonya karena dia buat itu kan dari dua sudut angle ya. Yang pertama adalah handphone yang satu lagi yang dari depan. Jadi ada dua video, ya, ada dua video dan saya minta untuk saya lihat, ya, saya lihat. Terus saya bilang, oh ya sudahlah nanti kita coba tampilkan. Masalah orang mau percaya nggak mau percaya itu urusan orang. Kita nggak bisa memaksakan orang percaya. Ya, kita nggak bisa memaksakan. Jadi saya sudah tampilkan video tersebut di channel HMC ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat video full dari kejadian tersebut ya, yang benar-benar full, bukan yang sudah dipotong-potong ataupun sudah istilahnya ditambah bumbu kecap lah. Ya, sudah ditambah bumbu kecap oleh cara ya, yang orang-orang yang nggak senang. memberikan Ya. pencerahan. Kalian bisa lihat di channel HMC. Ya ini ya, saya tulis Ko Agus apa benar gitu kan? Para polemikus kena prank. Ini video yang saya dapatkan dari Ko Agus ya. Nah, jadi inilah video lengkapnya. Nah, jadi sebelumnya memang ada isi. Sebelumnya ini ada isi, terus ini dikeluarkan. Ya, ya, jadi memang sudah dikeluarkan. Dan ini video ya yang sudah cukup lama.
Istilahnya bukan sekarang baru dibuat ya. Soalnya kan ada tuduhan, wah ini baru dibuat gitu ya. Ini saat Ko Agus masih sehat, ya belum terkena stroke. Dan teman-teman bisa cek lah. Nanti kan dari HP-nya bisa dicek waktu yang dia buat video ini kapan gitu kan, ada tanggalnya. Kan bisa dicek itu. Tanggal pembuatan video itu kapan. Nggak bisa dibohongi. Jejak digital itu nggak bisa dibohongi kan. Tercatat dengan jelas. Ya, kapan dibuat bisa dicek. Dan sekali lagi ya, memang apa yang dilakukan Ko Agus itu kita sayangkan, tapi itu bukan ranah saya. Saya udah katakan, kita bukan ranah kita untuk mengatakan bahwa ini secara hukum salah atau tidak. Itu bukan pekerjaan kita, karena kita bukan ahli hukum. Saya bukan pakar sembarangan pakar gitu ya. Saya nggak suka mengklaim sesuatu yang saya nggak bisa ngerti. Ya, saya nggak suka ngeklaim bahwa saya pakar semuanya gitu. Ada kawan saya, ya, saya sebut kawan gitu, karena memang saya menganggap dia teman. Kalau dia nggak nganggap teman nggak apa-apa gitu kan. Ada teman saya dari sebelah itu selalu menganggap dirinya pakar semuanya gitu kan. Pakar hukum, pakar agama, pakar segala pakar gitu. Padahal rupanya belajar dari Google. Saya sampai wow gitu kan. Bahkan lebih pakar hukum daripada pengacara yang sudah beracara. Ya, kita bukan itu. Jadi saya nggak mau bahas terlalu panjang, ya. Tapi dari saya melihat ya, dari kacamata kita sebagai warga Indonesia, sebagai ya orang yang berhubungan dengan kawan-kawan kita yang beda iman gitu kan, saya melihat itu sesuatu yang disayangkan gitu ya, kurang berhikmat. Kalau saya katakan apa yang dilakukan Ko Agus itu kurang berhikmat dalam merespon tanpa ragi. Ya, karena kan Ko Agus itu merespon tanpa ragi, dan saya katakan cara dia merespon kurang berhikmat, itu saja. Oke, jadi di sini kita nggak akan bahas yang itu karena itu sudah dibahas di HMC nih. Ya, di channel HMC, di sini kita akan bahas tentang tanggapan seorang pendeta ya. Tanggapan seorang pendeta perihal azab mengazab ini. Karena kita tahu ya, di sebelah, ya, di pihak sebelah ini lagi gegap gempita. Jadi mereka mengatakan, kok Agus ya itu terkena karma, terkena azab gitu kan. Itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh para polemikus-polemikus untuk mengatakan sakit yang sedang dialami Ko Agus itu ditimbulkan karena karma ataupun azab. Ya, karena berani mengkentuti Alkitab. Setelah dikentuti, ya, maka Ko Agus auto sakit langsung begitu. Jadi itulah narasi-narasi yang berkembang di luar sana, dan banyak sekali ya kawan-kawan ya. Banyak sekali channel-channel polemikus yang istilahnya gegap gempita. Istilahnya sangat senang akan sakit yang menimpa Ko Agus. Jadi di sini saya akan tampilkan statement dari pendeta yang ya saya bilang cukup mengerti lah. Istilahnya memang bisa mewakili kekristenan karena pendeta tersebut adalah seorang doktor ya, dan juga adalah seorang pengajar langsung. Jadi cukup mengerti gitu. Cukup mengerti, dan itu istilahnya dia memang tokoh dari sebelah gitu, bukan seperti polemikus-polemikus yang punya channel YouTube yang istilahnya entah dari mana tiba-tiba main home bimbang gitu aja gitu ya. Istilahnya main langsung hajar sana hajar sini. Nah, beda. Ya, jadi di sini pendeta tersebut mengatakan bahwa di iman Kristen tuh nggak ada yang namanya karma dan juga ya azab gitu ya. Dia bilang karma lah. Kalau azab jelas itu di Islam. Ya, di Islam azab itu ada. Tapi kalau di kekristenan, ya saya nggak tahu. Dan ya saya tahu sih, teman nggak ada hak saya untuk ngomong gitu ya. Ngapain kita ngomong? Biarkan pendeta ini aja yang ngomong kan gitu. Terus secara karma juga, ya itu adalah konsep yang dipakai di agama Hindu dan Buddha. Sehingga menurut pendeta ini, ya itu bukannya konsep agama Kristen. Ya, jadi polemikus-polemikus yang membuat video-video yang heboh-heboh ini, itu adalah polemikus-polemikus yang hanya istilahnya hip-hip hore gitu. Hanya gempar gempita dengan tujuan supaya kontennya laku. Dengan tujuan supaya ikut apa yang viral, supaya rame. Jadi bungkuslah kata-katanya dengan kata-kata yang menarik gitu. Seakan-akan dia udah ngerti sekali dengan imannya. Seakan-akan dia memang mewakili kekristenan. Ini kan kacau. Oke, kita dengarkan dulu ya, biar teman-teman yang nilai sendiri. Saya putarkan video ini. Nah, kita melihat hari-hari ini
Bagaimana penderitaan si Agustan? Apakah dia acting, dia pura-pura? Tetapi kita melihat di sebuah video, sepertinya dugaan saya dia pakai pampers. Ya, pakai pampers karena sulit bergerak. Dia dipakai selang juga, Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Apa sebab musabab penyakitnya? Ketika dia menantang Yesua HaMasyiah. Kalau memang dia Tuhan, aku ingin lihat dalam waktu sebulan ini, apakah aku diazab atau tidak. Baru beberapa hari setelah dia menantang Yesus, Bapak Ibu, hal buruk langsung terjadi pada diri Ustadz Agustan si Mukallaf yang menghina, mengolok-ngolok akan firman Tuhan, mengolok-ngolok akan Alkitab, Bapak Ibu. Belum lama, belum nyampe sebulan, hanya beberapa hari. Selang beberapa hari setelah dia menantang Yesus, langsung mengalami hal yang tidak pernah dia bayangkan. Ya, saudara-saudara, tentang Agustan si mualaf lebay, istilah mualaf lebay itu saya kutip dari Eko Kun tadi ya. Dan by the way ada banyak mualaf lebay berderet-deret semacam itu di Indonesia ini. Tentang Agustan si mualaf lebay yang menaruh Alkitab di pantatnya kemudian menantang apakah dalam 1 bulan dia akan mati atau tidak. Nah, saudara-saudara, saya tidak ingin menyorot itu dari segi hukumnya, itu bukan wilayah saya. Dan termasuk kalau saudara ikuti Verbum Veritatis, saya selalu tidak ingin berkomentar dalam interaksi, dinamika, pertukaran pendapat, pertukaran argumen, diskusi antara kekristenan dengan pihak-pihak non-Kristen dari segi hukum. Saya kira kekristenan itu mampu membela dirinya sendiri dengan sangat baik dan dengan sangat excellent, dan apologetika adalah sebuah ilmu yang sangat bermartabat dan sangat berintegritas, tidak perlu dicampur adukan dengan hal-hal semacam itu. Termasuk saya juga tidak akan berkomentar dari segi etiket dan tata krama berkebangsaan dan bertoleransi. Jelas sekali apa yang dilakukan oleh Agustan adalah sesuatu yang sangat disayangkan ya. Nah, saya justru ingin berkomentar secara ringkas dan secara cepat sekarang. Berkomentar tentang reaksi dari orang-orang Kristen pasca video Agustan itu beredar, diikuti dengan satu video lain yang isinya Agustan itu sakit cukup parah. Nah, saudara-saudara, saya tidak kutip lagi video-video dari Agustan itu karena itu sudah beredar sangat luas dan sudah sangat viral. Saya sedih karena sejumlah channel Kristen, bahkan mungkin ya mengaku diri apologet Kristen, sejumlah channel Kristen menyimpulkan bahwa Agustan sakit parah setelah mempantati Alkitab. Itu berarti Agustan kena karma. Dan kata mereka, Agustan kena karma dan tidak pakai lama. Singkat saja ya saudara-saudara, Agustan tidak kena karma. Satu kali lagi, Agustan tidak kena karma. Saudara tahu kenapa? Karena karma itu bukan ajaran kekristenan. Doktrin karma adalah doktrin khas agama Hindu dan agama Buddha yang terkait erat dengan doktrin reinkarnasi. Nah, tanpa harus memberikan penjelasan karma secara detail dan bagaimana hubungannya dengan doktrin reinkarnasi, tapi yang membuat saya heran dan terus-menerus bertanya adalah bagaimana bisa kamu orang Kristen, termasuk mengaku diri sebagai apologet, tapi kemudian menyimpulkan bahwa Alkitab yang dipantati oleh Agustan mengakibatkan karma yang notabene karma itu tidak diajarkan, secuil pun tidak ada ajarannya di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana bisa? Sekali lagi saudara-saudara, jelas sekali yang dilakukan oleh Agustan adalah sesuatu yang patut disayangkan. Tapi sebenarnya jauh lebih patut disayangkan adalah orang-orang Kristen itu sendiri yang punya channel yang katanya berapologetika dan mengajarkan iman Kristen. Kok bisa kacau begitu pemahamannya ya? Saya bisa memahami Anda tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Agustan. Saya juga bisa memahami mungkin Anda berpikir, wah ini konten bagus, kesempatan untuk bikin video, kemudian dapat banyak viewers, itu sangat bisa dimengerti. Tapi tolong berhenti sejenak dan pikirkan, renungkan ini. Anda berapologetika, bikin channel untuk berapologetika dan dengan niat mengajarkan iman Kristen, apalagi membela iman Kristen. Tapi itu Anda lakukan dengan cara mencampur adukannya dengan sebuah ajaran, sebuah doktrin
yang non-Kristen, saudara-saudara, itu bukan apologetika, itu sinkretisme. Fenomena Agustan dan sederetan mualaf-mualaf lebay lainnya itu tidak mengherankan, saudara-saudara. Mereka memang harus mencari sensasi dan harus mencari makan dengan cara semacam itu mungkin ya. Dan memang adalah tugas kita meluruskan, memberikan koreksi, memberikan pencerahan sambil dengan akurat mempresentasikan ajaran-ajaran kekristenan kepada publik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara saya selalu katakan, kalau Anda sendiri belum baik-baik belajar, belum jelas tentang iman Kristen, tolong untuk tidak mengatasnamakan pelayanan apologetika Kristen. Anda tidak menolong sama sekali hanya dengan bikin konten dan bicara terus-menerus. Yang penting intonasinya membela kekristenan tapi tidak jelas. Kekristenan dan ajaran seperti apa yang Anda bela, bahkan pemahaman Anda kacau balau. Itu Anda tidak menolong sama sekali. Iman Kristen harus dibela dan diajarkan dengan cara yang benar, kontennya harus benar, artinya presentasi ide, konsep, doktrinnya harus alkitabiah, harus benar secara teologis dan harus sehat secara logika. Termasuk motivasi dan tujuannya harus benar untuk kemuliaan Allah Tritunggal dan persebaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu, saudara-saudara, Anda hanyalah salah satu ekstrim di sisi sebelah sana, yang sisi sebelah sininya duduk sederetan mualaf-mualaf lebay. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi inilah gegap gempita yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelah yang ditanggapi oleh seorang pendeta ya, yaitu Dr. Deki Ngadas ya, seorang pengajar teologi. Jadi di sini dikatakan bahwa yang namanya karma itu bukan konsep kekristenan dan nggak ada hubungan menurut ya Dr. Deki Ngadas sakit yang diderita oleh Ko Agus ya, atau stroke yang sedang dialami Ko Agus dengan mengkentuti Alkitab gitu. Nggak ada hubungan menurut Dr. Deki Ngadas. Ya, bahkan Dr. Deki Ngadas menyayangkan aksi-aksi yang dilakukan oleh polemikus-polemikus ini yang terlalu heboh, yang malah dianggap bisa menyesatkan iman dan pemahaman orang-orang Kristen di luar sana. Jadi dikatakan kalau ya mereka ini belum jelas ya tentang iman Kristen mereka, gitu. Mereka ini nggak ngerti. Ya. Jadi kalau tidak ngerti ya mending jangan ngomong daripada Anda menyesatkan orang kan gitu. Anda sendiri ini polemikus-polemikus ini belum jelas tentang iman Kristen, ya tetapi berani mengatasnamakan Kristen. Ini kan bahaya. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan iman kekristenan, maka ini akan menyesatkan banyak orang Kristen di luar sana. Kalau kami nggak masalah, orang Islam nggak akan disesatkan oleh pengajaran polemikus-polemikus ini. Tetapi yang kasihan orang-orang yang di luar sana kan gitu. Jadi dikatakan bahwa mereka ini tidak menolong sama sekali. Ya, yang dilakukan mereka ini bukan menolong ataupun menguatkan iman kekristenan, nggak ada. Yang mereka lakukan malah membuat kacau pemahaman orang. Membuat orang-orang berpikir, oh ya di Kristen ada yang namanya karma, ada yang namanya azab kan gitu. Ini akan membuat orang Kristen ini jadi bingung gitu. Pemahaman imannya seperti apa? Menurut pendeta ini ya, yang dilakukan oleh polemikus-polemikus ini malah membuat runyam, membuat orang makin bingung dengan imannya. Tetapi kita harus akui ini yang terjadi sekarang, Pak Pendeta. Ya, terjadi di masyarakat. Nggak ngerti apapun, sok bacot-bacot, yang penting dibungkus dengan kata-kata manis, kan begitu. Yang penting jago bersilat lidah, jago asumsi, jago salto sana, salto sini. Biar dipanggil jagoan, biar dianggap pintar. Itu kita dapati ya, di channel-channel yang suka sekali mengkait-kaitkan sesuatu. Dan juga ya heboh-heboh sendiri. Merasa dirinya udah paling ngerti gitu. Begitu dia baca, dia tafsirkan sendiri. Begitu tafsir dia beda dengan ya orang-orang yang benar-benar sekolah, dia katakan dia ngerti. Dia katakan bahwa dia itu lebih berhikmat gitu. Kita sering mendapati ya, ada polemikus-polemikus itu sering berbeda pendapat dengan pengajar-pengajar teologi, dengan pendeta langsung. Begitu mereka beda pendapat, ya ditanyain, kamu dasarnya dari mana? Oh, hikmat saya langsung dari Tuhan gitu kan.
Alasannya bahwa dia punya hikmat langsung dari Tuhan, sehingga dia jauh lebih mengerti daripada mereka-mereka yang sekolah. Ya kasihan gitu. Untung kita di Islam ya, tidak boleh melakukan hal itu. Kita nggak boleh kalau nggak ada ilmu asal menafsirkan. Karena bahaya. Kalau kamu menafsirkan untuk diri kamu sendiri, kamu tersesat sendiri, nggak masalah. Dosa-dosa kamu tanggung sendiri. Yang kacau, ya, yang kacau itu kamu menafsirkan, terus kamu membagikan ke orang lain, dan membuat orang-orang yakin bahwa itu yang benar. Membuat yakin ya, bukan sesuatu yang benar, tapi membuat yakin orang benar, padahal itu nggak benar. Itulah kenapa saya katakan, kalau yang memang bukan kapasitas saya nggak akan sampaikan, dan saya akan panggil orang yang menurut saya pantas untuk menjelaskan. Ya, saya nggak pernah mau berani menjelaskan. Kalaupun saya sampaikan di channel saya baca dari berita-berita ataupun artikel. Yang artikel tersebut kita cek ya, dari sumber yang cukup valid, dari sumber yang cukup kredibilitasnya bisa dipegang gitu. Jadi, kembali lagi, kalau mereka ini kan memang, ya istilahnya heboh-heboh lah. Karena dianggap dengan menjual derita Koakus, ini bisa mendatangkan pundi-pundi kekayaan yang luar biasa. Bisa mendatangkan viewers, bisa mendatangkan ya pendukung-pendukung yang akan berdonasi kepada mereka. Tujuannya kan itu, biar pendukung mereka melihat, wah mereka ini adalah pejuang yang paling depan. Mereka adalah pejuang ya yang melawan Islam gitu. Ini tujuan yang mereka buat. Walaupun sebenarnya pemahamannya ya kurang. Pemahamannya ya bahkan kita bilang nggak ngerti gitu. Imannya sendiri nggak ngerti. Kemarin saya ada ngobrol dengan pendeta ya. Saya ada ngobrol beberapa hari yang lalu dengan pendeta, dan dia juga cukup menyayangkan aksi-aksi yang dilakukan oleh istilahnya orang-orang awam ini ya. Orang-orang awam yang bukan bagian dari gereja, bukan seorang pelayan yang, maksudnya seorang pelayan Tuhan gitu ya, yang pelayanan di gereja, tetapi tiba-tiba menafsirkan, menjelaskan ayat-ayat ya seenak mereka gitu. Bahkan dia juga mengakui ya, dia juga mengakui bahwa yang mereka lakukan ini nampaknya ya, itu aksi hanya mencari keuntungan semata. Ya, memang murni nyari keuntungan. Bukan sedang memberitakan firman, bukan sedang menjelaskan agamanya, enggak. Cuman aksi heboh-heboh saja. Jadi mereka ini menggantungkan kehidupannya dengan konten itu, sehingga ya mau nggak mau seperti itu. Dan saya sedikit menjelaskan juga yang disampaikan oleh Deki Ngadas tadi ya, Pak Deki Ngadas, doktor teologi, ya bahwa dikatakan ya ada mualaf-mualaf yang heboh. Ya kita nggak bisa pungkiri yang gituan. Ya saya nggak bisa istilahnya mengesampingkan yang gituan, dan mungkin saja terjadi, bisa saja terjadi gitu kan. Ada murtadin yang istilahnya aneh-aneh. Ya, banyak murtadin yang aneh-aneh yang istilahnya ya heboh-heboh sendiri. Begitu juga dengan mualaf, pasti ada. Pasti akan ada gitu. Karena kita harus menggunakan standar yang sama untuk menilai sesuatu, nggak boleh standar janda. Ya, saya nggak suka orang-orang yang menggunakan standar janda dalam menilai sesuatu. Jadi secara fair harus kita akui, kalau bisa terjadi di pihak sana, maka hal tersebut juga bisa terjadi di pihak kita. Sama-sama manusia. Ya, sama-sama manusia, jadi bisa saja terjadi. Cuman saya ingin katakan, ya kembali lagi kepada para penonton. Ya, bijaklah memilih tontonan, bijaklah melihat orang-orang yang menjual ataupun mengatasnamakan sesuatu. Kita harus istilahnya pintar-pintar lah memilih tontonan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa saya nggak mendukung ya aksi-aksi istilahnya terlalu berlebihan dalam merespon fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh polemikus-polemikus yang nggak bertanggung jawab. Ya, saya juga mengatakan kalau bisa kita istilahnya ya mengcounter dengan cara elegan lah. Ya, dan paling gampang adalah memberikan cermin. Ya, dengan cara memberikan cermin, kalau mereka kata-katain kita tanya balik, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kejadian ini yang terjadi di pihak kalian? Apakah boleh dikaitkan dengan agama juga? Kalau mereka mengkaitkan, ada ustadz, ya, ada guru ngaji, melakukan pencabulan, bla bla bla. Itu ajaran agamanya, mereka katakan. Wah, itu ajaran agamanya ya, yang membuat orang begini-begini. Kalau kita balikkan, ini ada kejadian nih. Ya, ada pendeta, ada pastor.
ketangkap gara-gara melakukan pencabulan. Apakah ini ya bisa disebut ajaran agama kalian juga? Dengan standar yang sama kita minta mereka menilai. Ya, biarkan mereka menilai. Kita bertanya saja. Ya, kita tanya sama mereka, kita buka pikiran mereka, dan kita harap adalah teman-teman di luar sana yang bisa berpikiran positif ya. Bisa berpikir secara objektif. Jangan hanya subjektif dan kebencian. Jadi balik lagi, cara menangkal yang paling elegan menurut saya adalah ya membalikkan aja apa yang mereka sampaikan. Tanya balik bagaimana dengan mereka. Jadi ya saya sekali lagi katakan, ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Deki Ngadas ya, yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh polemikus-polemikus ini malah membuat semua jadi rancu. Jadi nggak bisa membedakan mana iman mereka dengan iman orang lain gitu. Mencampur adukan ajaran agama ini sama ajaran agama dia gitu. Istilahnya comot-comot ya, yang menurut mereka keren di agama orang diambil jadi bagian dari agama dia. Menjadi bagian dari pemahaman dia. Ini kan kacau. Saya takutnya besok-besok reinkarnasi juga diambil gitu kan. Misalnya dia lihat, oh anak saya ini kok tiba-tiba ngerti bahasa Inggris, padahal dari kecil nggak pernah belajar bahasa Inggris. Mungkin dia dulu hidup di Inggris gitu kan. Anaknya ini reinkarnasi dari orang Inggris atau apa gitu. Nanti tambah kacau balau gitu. Ya, nanti tambah kacau balau karena kita nggak boleh sebenarnya lompat pagar. Ya, ini kan terjadi karena orang-orang ini mencoba lompat pagar. Harusnya ya udah di pagar sendiri saja gitu. Ya, di pagar sendiri Anda jelaskan sesuai dengan iman kalian, nggak perlu campur adukan. Dan sekali lagi saya katakan, sebenarnya nggak perlu juga kita ya melakukan hal-hal seperti ini. Itulah saya sampaikan berkali-kali, ya lebih bijak, sama-sama yuk kita diam, sama-sama kita tutup channel kalau perlu gitu. Ya, karena nanti dia mungkin akan ada godaan untuk muncul lagi. Ya kalau tutup channel mungkin akan lebih susah untuk muncul gitu. Saya berkali-kali mengajak ya, walaupun ya cukup disayangkan tidak ada polemikus-polemikus sebelah yang mau menerima ajakan ini ya, nggak ada tetangga kita yang istilahnya mau, karena ya kita tahulah orientasi mereka ini apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, kita dukung, semoga kesehatan Ko Agus lekas pulih ya, kita doakan semoga kesehatannya bisa segera pulih, ya sehingga beliau sudah bisa beraktivitas seperti biasa, itu yang kita harapkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami menyadari bahwa di dalam agama manapun tidak ada jaminan keselamatan. Kami menyadari bahwa di dalam agama manapun tidak ada jaminan keselamatan. Tolong! Goblok! Apakah firman Tuhan yang membuat Kacut begitu luar biasa terhadap kekristenan itu? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan di saat orang memaki kita, kita untuk mendoakan dia, berkatinya. Itu luar biasa. Ya, di agama kita ada kak gitu. Nah, saudara bingung nggak kira-kira? Saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Gila sendiri, jangan ajak orang lain gila. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Ada lagi satu penista, melingkundang anak durhaka, jadi kafir karena pengen cepetan kaya, menghujat Islam dan para pejuangnya. Dia lupa siapa penciptanya, kini iblis yang jadi Tuhannya. Penghamba dunia lupa akhir
kerjaanmu ngibul. Pantat donatur kau cilat, makanya rajin menghujat. Sungguh kau manusia tak bermartabat, dasar kafir bejat. Aduh, jahanam penghujat. Tapi kalau nggak gitu ya nggak oten dong. Ya kan? Tak ingatkah masa lalumu, waktu muslim kau sangat lugu. Sayangnya setan merasuki jiwamu, neraka jahanam menunggumu. Apa kamu gak sedih lihat ibumu, wanita mulia yang melahirkanmu? Berharap kau bawa dia masuk surga, malah kau berikan neraka dunia. Evangelis jahanam gombal gambul, tiap hari kerjaanmu ngibul. Pantat donatur kau cilat, makanya rajin menghujat. Sungguh kau manusia tak bermartabat, dasar kafir